Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Para bapak, para ibu, hadirin, anggota majelis rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, semua pembacaan maulid minal awal hatta al-akhir alhamdulillah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan penuh dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada dua firman Allah yang kami sampaikan. Yang pertama, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya innallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, ada di atas segala-galanya apa yang akan terjadi. Seperti malam hari ini, Masya Allah, tanpa tanggal ditentukan, tanpa jadwal ditentukan, tanpa tempat pun ditentukan, alhamdulillah berjalanlah seperti malam hari ini. Semua itu karena salah satu firman tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah sudah menghendaki sesuatu apapun itu yang mustahil bagi kita, bahkan mungkin kita mengatakan itu tidak mungkin terjadi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi monggo Allah kadinto para bapak, para ibu, sobung se tak mungkin, nah sobung se tidak akan terjadi. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun. Kak Dinto, tanamkan prinsip ini pada hati kita, tanamkan prinsip ini. Ini sebetulnya prinsip yang sangat luar biasa. Kita tidak terlalu usah banyak-banyak membaca prinsip psikologis dan lain sebagainya. Kita semua sudah disediakan oleh Allah. Prinsip hidup kita sudah disediakan dari Al-Quran. Di situ semua ada prinsip hidup. Namun terkadang kita hanya bisa membaca Al-Quran tanpa mengartikan atau meneruskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi para hadirin bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami awali dari firman ini? Kenapa kami awali dari kun fayakunnya Allah? Karena memang semua ini tidak disangka-sangka, semua ini tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Perjalanan beliau Habibana Muhammad Syarif bin Husain bin Harun Al-Junaid, beberapa bulan yang lalu beliau rawuh ke Madura. Itu pun tanpa disangka-sangka. Ya wallahu a'lam, nanti beliau akan bercerita bagaimana beliau kok bisa datang ke Madura, yang Madura ini penuh dengan, ya begitulah, mungkin beda dengan Jakarta. Jakarta penuh dengan lampu yang warna-warni. Jakarta itu penuh dengan Masya Allah pemandangan yang sedap dipandang menurut akal.
menurut mata, dengan kasat mata kita, tapi bukan dengan mata hati kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, kenapa kok beliau, alhamdulillah beliau kerasan di Madura. Bahkan pada suatu saat ketika kita pulang dari Surabaya, pada saat kita pulang dari Surabaya kita mendapatkan pemandangan yang mungkin bagi mata kita nih, mata kita terutama bapak-bapak ini, mas-mas ini, kita semua kaum Hawa nih, kaum Adam nih, melihat pemandangan itu, masya Allah, katanya Kiai Khalil Yasin, kalau tidak dilihat mubadzir, ya dilihat ya dosa Pak. Nah beliau juga menjawab, beliau mengatakan, nah ini nih saya tidak pernah menjumpai di Waru. Di Waru saya tidak menjumpai mereka itu berpakaian seperti ini, masya Allah. Alhamdulillah, kita tahadus bin nikmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita, mudah-mudahan kecamatan kita, mudah-mudahan kabupaten kita dihindarkan oleh Allah dari segala macam maksiat, dihindarkan oleh Allah dari segala macam kezaliman. Oleh karena itu Madura alhamdulillah tetap tentram, damai, aman, insyaallah minas solihin was solihat. Oleh karena itu beliau datang kemari tanpa disangka beliau mau begini mau begitu, Allahu a'lam, tidak ada yang menyangka. Bahkan saya sendiri pun kenal beliau pertama kali beliau rawuh dari Jakarta, kenal hanya sebatas kenal, ya masya Allah kita tabarukan ke beliau. Jikalau saya dipanggil baru saya datang, alhamdulillah lambat laun, nempel terus sekarang. Sampai mohon maaf mungkin alafu syarifah mungkin ya, jangan dekat-dekat Ustaz, nanti nggak ada kebagian saya gitu ya. Dari saking alhamdulillah, makanya kalau saya datang ke markas beliau ketika beliau nggak ada di luar, langsung tuh kabur lagi cepat-cepat kembali keluar. Ya khawatir beliau masih mau tenang-tenang bersama zaujah yang beliau cintai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini semua prinsip ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Sudahlah, ya wajar siapa manusia yang tidak pernah susah. Siapa yang manusia yang tidak memiliki rasa jenuh, semuanya pasti memiliki. Namun kita nih yang sudah bersolawat, yang sudah beriman insya Allah, yang sudah bertikir, mungkin menyiasati, menyikapi, menjalani kesusahan itu tidak seperti mereka. Sedikit-sedikit susahnya sedikit-sedikit susah, wah cari itu TikTok tek keluar. Akhirnya terjadi apa? Bacok sana sini. Karena apa? Istrinya orang, naudzubillah. Cuma naudzubillah. Nah itu sebetulnya berawal dari kesusahan mereka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita susah, kita hanya cukup mengingat Allah dan Rasulnya. Jikalau kita berselisih, juga ada prinsip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in tanaza'tum 'an syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Jikalau kamu berselisih, ya terus bapak-bapak, ibu-ibu, makin beda salah tingkat tetangga, pebeli boleh ke Rasulullah wa ilallah wa rasulihi. Idza tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Pebeli ke Allah dan ke Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekonek dari abdina perjalanan Kak Dinto tidak ada yang disangka-sangka. Wallahu a'lam, Nabi bisyarah ke beliau. Mungkin pada bisyarah dari beliau isyarah pun apa abdina ta'on yang Kak Dinto, abdina cuman khidmah ke beliau, menjadi khadim yang baik, berusaha melayani beliau dengan baik. Karena apa? Tujuan beliau Kak Dinto mulia, bahkan ditekankan oleh Habib Muhammad Amin bin Saleh Al-Habsyi pada saat itu. Sofyan ingat, ayo
senangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarat Pak, melarat. Bahasanya singkat tapi sangat sulit. Sulit. Stop. Melarat Pak, melarat. Gampang mana bielesan. Pepunga umat Rasulullah. Pepunga umat Rasulullah. Gampang Pak, gampang. Kin mana biajalan lagi melarat. Karena itu semua butuh pengorbanan. Butuh perjuangan, butuh peluh. Tak cukup kalaban lesan Pak. Tak cukup kalaban lesan. Perlu perjuangan. Artinya debu sareng beliau. Ya, sama dengan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani rahmatullahi alaih. Beliau juga pernah mengatakan, beliau juga berdauh. Apa yang beliau katakan? Hasanul amal, khairul amali, hawaiju qada'in nas. Gampang Pak, mudah dikatakan. Ingat, sebagus-bagusnya amal itu adalah apa? Menjalankan hajatnya orang. Hajatnya orang nih Pak. Pakon tekanin. Sedangkan hajat abad tibi banyak Pak, banyak. Kayak itu Abu Yazid Muhammad juga afdal. Lah sami sarang sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Saleh Al-Habsyi kepada kita pada waktu itu. Ingat, saya titip umat Rasulullah. Saya titip umat Rasulullah. Banggakan mereka, buat mereka senang, buat mereka bahagia. Bagaimana dengan cara kita? Ayo Pak, kita siasati. Banyak sebetulnya cara Pak. Cuma terkadang cara kita itu langsung menuju pona Pak Ustadz, saya kedeer laku ki mikir laku abdinah. Bunga akhirnya Rasulullah dari keamah. Banyak Pak, banyak. Terutama sekejaki marina kayak itu ki toreh bunga umat Rasulullah sekejaki bakal pada gampang. Tak butuh biaya ajunan tak butuh biaya, ajunan tak keluar sepeser pun, abdi yakin tak keluar, tak kira keluar, sepeser pun tak kira keluar. Pona Pak Ustadz, lindungi beliau selama beliau pada kadin tongereng, tore latinin pona apa beliau saya kesokane. Makin alhamdulillah sahibul bait kadin to ampun wakaf tanah, saya berupa tanah, saya insya Allah ngantos isyarah hasil istikharah dari umi beliau. Nanti malam insya Allah besok hasilnya sudah keluar. Mulai kapan kita akan garap tanah itu? Kak itu ladang Pak, ladang untuk membunga bahkan benih umat Rasulullah, membunga dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar moga kita setuju kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar sekadinto dari abdina, mungkin abdina ngatur ke beliau, kita mendengarkan dari beliau bagaimana apa saja yang akan disampaikan oleh beliau. Mohon untuk bersabar, insyaallah sekecaki setelah tadi itu kita dengarkan qasidah sambil bakar-bakar ikan. Masyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.